Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, para syuhada, serta kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Semoga kita mendapat syafaatnya dari kaki Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati khusus pimpinan Birikata Demokrasi Bapak Wisnu Aji Wibowo beserta keluarga, semoga beliau dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Gurunda guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan. Yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah, semoga Bapak Ibu jamaah selalu mendapatkan rahmat, barokah, sehat, panjang umur, serta rezeki yang berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk kita, keluarga kita, sahabat kita, jami'al muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, min masyariqil ardi ila maghribiha bi bariha. Salahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita sama-sama kita dengarkan, kita simak tausiah dari Bunda guru kita Bapak Kiai Muhammad Subhan. Kepadanya kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Wisnu Aji Wibowo, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kalau kemarin kita sudah membahas penyakit hati yang namanya ghadab, marah-marah, dan riya. Maka pagi ini insyaallah kita akan membahas penyakit hati yang lainnya, yaitu sombong. Sombong ini
bahasa Arabnya takabur. Takabur itu dari kata takabbar ya takabbaru takaburon, artinya menganggap dirinya itu besar padahal dia tidak sebesar yang dia bayangkan, kira-kira gitu. Makanya orang sombong itu seringkali bicara melebihi kapasitas dirinya. Itu orang yang sombong. Nah, biasanya sikap merasa diri lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi dari orang lain itu dalam takabur itu biasanya disertai dengan merendahkan orang lain. Kalau sebatas pada membanggakan diri namanya ujub. Tapi kalau sudah disertai dengan merendahkan orang lain, itu namanya sudah takabur. Ada juga yang mengatakan bahwa takabur itu intinya pada sikap menolak kebenaran. Karena pernah ada satu riwayat yang menyebutkan ada seorang sahabat Nabi itu aukamakal, dia mengenakan pakaian yang serba branded. Jadi pakaiannya serba branded ceritanya, mahal. Ada sahabat yang berkata, dia sombong ya Rasulullah, pakaiannya serba branded. Kata Nabi, tidak. Allahul jamil wa yuhibbul jamal atau kama qala. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innamal kibru batrul haqq. Sombong yang sebenarnya itu bukan terletak pada pakaiannya, tapi sikap menolak kebenaran, itu sombong. Jadi sombong itu nggak ada kaitannya dengan baju mahal, baju bermerek, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, tidak ada hubungannya. Karena kesombongan itu lebih kepada mental sebenarnya. Mental bagaimana dia tadi merasa dirinya lebih baik dari orang lain, serta dengan sikap merendahkan orang lain, akhirnya ya dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain yang dia anggap ya tidak lebih mulia dari dia gitu. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin ada perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan termasuk kerendahan hati itu adalah ketika seseorang itu mau mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil gitu. Ya, termasuk kerendahan hati adalah ketika seseorang itu bersedia mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Maka lapangnya dada kita untuk mau menerima nasihat walaupun dari orang yang masih anak yang masih kecil atau yang tidak lebih tua daripada kita. Wah, itu luar biasa. Nah, itu namanya kerendahan hati namanya. Nah, disinilah iblis itu gagal diuji, gagal menjalani ujian. Ujian dari Allah untuk iblis itu adalah saat iblis diuji oleh Allah dengan junioritas. Untuk dia kan iblis itu makhluk yang lebih tua daripada manusia, Adam. Kemudian Allah ciptakan makhluk hibrida baru yang namanya Adam itu. Sementara kita tahu Nabi Adam ini para malaikat pun diperintah untuk menghormatinya. Nggak kuat iblis itu, nggak kuat. Dia disuruh menghormat sama Nabi Adam itu nggak sanggup dia. Kenapa? Karena sebelumnya iblis ini sudah dihormati oleh para malaikat bahkan ada yang mengatakan sempat jadi gurunya malaikat. Karena kesalehannya yang luar biasa sampai dia itu sudah menghuni surga di level yang sekian. Tapi belum mati, karenanya masih berlaku ujian. Kalau sudah masuk surga dalam pengertian sudah mati, beda bab nanti. Maka singkat kata singkat cerita, iblis tidak sanggup diuji dengan junioritas. Dan berapa banyak orang yang tidak sanggup diuji dengan junioritas itu. Ketika ada juniornya lebih cemerlang, lebih baik, lebih mapan, lebih bagus. Ada senior itu nggak sanggup menahan diri dari tidak terima dengan kenyataan yang ada gitu. Karenanya kemudian bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan memandang semua hal yang terjadi itu sebagai bagian dari ya ini proses gitu. Nah, maka ketika kita sanggup mengatakan bahwa saya tidak lebih baik dari yang lain, maka itulah kerendahan hati, kata Abdullah bin Umar itu gitu.
Jadi kalau kita keluar rumah dan kita tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain, itu adalah kerendahan hati namanya. Tentu rendah hati tidak sama dengan minder ya. Rendah diri itu beda. Kalau dalam Islam rendah diri itu haram, tidak boleh, penyakit juga itu. Jadi tinggi hati, sombong tidak boleh. Rendah diri, minder itu juga tidak boleh dalam Islam. Yang betul rendah hati itu. Rendah hati itu ya tidak sombong. Bahwa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan, iya. Kita harus pede, iya. Kita harus yakin, iya. Yang penting harus paham kapasitas diri aja. Iya betul. Harus ngerti kapasitas diri aja. Jangan sok-sok bertindak sebagai dirut, padahal misalnya jabatannya hanya apa misalnya gitu. Bahwa semangatnya kayak dirut, tidak apa-apa semangatnya. Nah, tapi singkat kata singkat cerita itu yang harus saya sampaikan, bahwa sombong itu saya katakan ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, disertai dengan sikap merendahkan orang lain, dan atau tadi apa, menolak, karenanya akhirnya dia menolak semua kebenaran yang dari orang yang dia anggap tidak lebih mulia daripada dia. Nah, sementara kerendahan hati adalah ketika kita mau mendengarkan nasihat bahkan dari anak yang masih kecil, bahkan tadi kita bisa menerima kenyataan adanya junioritas yang memang harus kita apresiasi prestasinya, dan kita bisa menerima itu semua dengan lapang dada sebagai sebuah proses. Nah, walaupun kita diperintah untuk rendah hati, tapi harus ingat kita tidak boleh rendah diri. Underestimate itu tidak boleh. Rendah diri itu hanya boleh kalau di hadapan Allah. Merasa diri tidak mampu kecuali dimampukan oleh Allah. Merasa diri tidak berdaya kecuali diberdayakan oleh Allah. Merasa kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun orang bilang kita hebat karena dihebatkan oleh Allah. Itu. Terus kemudian di antara bentuk penyakit hati yang lain adalah hasud. Hasud itu seringkali diterjemahkan dengan dengki. Dengki itu intinya satu ya, menghendaki keburukan terjadi pada orang lain. Itu dengki namanya, hasud. Jadi semacam orang yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati, itu hasud. Dia dengki itu menghendaki keburukan terjadi pada orang lain. Contoh gini. Kita ingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Kita ingin tampak lebih tinggi dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, itu namanya hasad. Jadi ada orang berprestasi, kita ingin jatuhkan dia supaya kita yang ada di posisi dia atau lebih baik dari dia. Itu hasad namanya. Jadi hanya ingin tampak bercahaya tapi dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Hanya karena tampak ingin lebih tinggi dengan cara menjatuhkan orang lain. Nah, ini namanya hasud namanya, tidak boleh. Tapi kalau begini boleh. Nah, jadi ada hasud yang benar juga. Bagaimana hasud yang benar itu? Hasud yang benar itu kalau bahasa Arabnya namanya ghibtah. Ghibtah itu begini, kalau gambarannya ghibtah itu gini. Kita pengen tampak bercahaya tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita ingin orang lain tetap bercahaya, tapi kita ingin tampak lebih bercahaya. Sehingga yang terjadi apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita menganggap pesaing-pesaing kita atau kompetitor kita itu bukan sebagai sesuatu yang harus kita padamkan, enggak. Justru akan memicu dan memacu kita untuk semakin lebih baik lagi. Kalau begitu boleh, tidak apa-apa. Namanya al-musabaqatu bil khair atau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada orang yang berprestasi bagus, kita pengen dia tetap berprestasi, tapi kita pengen lebih baik dari dia. Nah, itu namanya boleh, ghibtah namanya. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi saya ulang, kalau sampai ada keinginan menjatuhkan supaya kita tampak lebih tinggi, kalau ada keinginan memadamkan cahaya orang lain hanya karena ingin tampak kita lebih bercahaya, maka itulah hasud yang tercela dalam Islam. Itu dengki yang tercela dalam Islam, tidak boleh. Bisa dibedakan ya tadi ya. Nah, kalau yang tercela itu ada ancamannya, di mana innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun narul hatab.
Kedengkian itu bisa menghapus kebaikan sebagaimana api melahap kayu yang kering. Loh kok bisa gitu Ustaz? Ya, kebanyakan orang yang dengki itu pasti ngomongnya gak baik tentang orang lain kan, menjatuhkan kehormatannya, mendiskreditkannya, menyudutkannya, atau membuat berita bohong tentangnya. Sehingga hapuslah semua kebaikan-kebaikan dia, gara-gara nanti di akhirat dia akan jadi orang yang bangkrut karena kebaikannya kan diambil oleh orang yang difitnah, yang dihina, yang dicaci dan seterusnya. Makanya hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang mendengki. Nah, supaya tidak terjangkit penyakit dengki itu diajarkan diantaranya ada sebuah doa yang Allah ajarkan di surah Al-Hasr ayat 10 itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita berlindung pada Allah agar jangan sampai hati kita ini diletakkan ghil. Ghil itu apa? Unek-unek yang enggak baik tentang saudara kita, sesama kita. Itu ghil namanya. Makanya termasuk ahli surga kata Nabi Al-Kamakal adalah orang yang di hatinya itu tidak ada unek-unek yang buruk tentang saudaranya. Sehingga dalam satu riwayat pernah Nabi ketika lagi duduk-duduk bersama sahabat, Nabi bersabda kepada para sahabat, ini tak lagi ada ahli surga mau datang. Ada seseorang datang, terus dia sholat, wudhu, sholat, terus mengucap salam sama Nabi dan para sahabat terus pergi. Selang berapa waktu Nabi mengatakan ini tak lagi ahli surga mau datang nih, ahli surga. Orang itu lagi sampai 3 kali. Orang itu juga yang Nabi bilang ahli surga datang. Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya memata-matai orang ini amalannya apa kok sampai engkau sebut dia ahli surga sampai 3 kali. Maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menginap, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menginap di rumah orang itu, bertamu, nginep selama berapa? 3 hari. Untuk mengetahui, mengambil pelajaran amalan apa orang ini kok sampai oleh Nabi disebut ahli surga 3 kali. Sampai 3 kali. Begitu 3 hari bertamu, ternyata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu enggak dapat informasi apapun dan dia berkata, "Pak, saya mau izin karena udah 3 hari saya di sini. Jadi bertamu itu adabnya 3 hari ya. Kalau lebih dari 3 hari namanya ngekos. Saya mau pamit Pak. Saya sebenarnya 3 hari ingin sini pengen tahu amalan Bapak apa gitu. Ternyata Bapak amalnya sama dengan saya, nggak ada bedanya. Tapi kenapa ya Rasulullah Muhammad SAW menyebut Anda itu ahli surga? Apa jawaban si Bapak itu? Kalau bahasa kita ini mafhum riwayat. Oh, mungkin ada amalan hati saya yang Anda tidak tahu. Loh, apa itu? Rupanya dia punya amalan hati yang Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, apa itu? Setiap kali saya mau tidur, saya bilang, ya Allah, saya maafkan semua orang yang mendolimi saya hari ini. Saya maafkan semua orang yang menyakiti saya hari ini. Saya maafkan semua. Setiap malam itu, di hatinya itu tidak ada pikiran jelek gitu. Sehingga karenanya kemudian yang bersangkutan ini diganjar dengan surga itu. Makanya di antara doanya di Al-Hasr 10 itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau kita berdoa dengan doanya Abu Damdam. Abu Damdam itu di antara doanya supaya hatinya dijaga oleh Allah ditekan wahab inni wahabtu nafsi wa irdilak. Allahumma wahabtu nafsi wa irdilak. Allahumma wahabtu nafsi wa irdilak. Ya Allah, aku serahkan diriku, jiwaku dan kehormatanku kepadamu. Jadi ada penyerahan kepada Allah itu, dirinya kepada Allah, batin kepada Allah itu berharap agar dijaga lahir batinnya. Jangan sampai ada ghil tadi itu. Ghil itu tadi istilahnya unek-unek yang buruk tentang saudaranya, sesama kita. Maka saya ulang sekali lagi ya, boleh kita pengen lebih baik dari orang lain, tapi jangan inginkan kejatuhan pada orang lain. Biarkan dia berprestasi, tapi saya ingin lebih berprestasi dari dia. Sehingga yang terjadi adalah kita berkompetisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Silahkan Anda ingin bercahaya dengan seterang mungkin, tapi bukan dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Biarkan orang lain tetap bercahaya dengan cahayanya, namun kita ingin lebih kelihatan bercahaya. Nah,
itu silakan aja, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai, saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita ini punya anggapan bahwa supaya tampak bercahaya saya harus padamkan cahaya orang lain. Untuk supaya saya tampak tinggi saya harus jatuhkan orang lain, jangan. Tapi sadarilah bahwa kompetitor-kompetitor kita itu atau saingan-saingan kita itu adalah sebagai pemicu dan pemacu kita untuk menjadi lebih baik. Biarkan mereka dengan prestasinya, biarkan mereka dengan kebaikannya, biarkan mereka dengan kemuliaannya, nggak usah dijatuhkan, nggak usah didiskreditkan, nggak usah dipadamkan, tapi saya lebih baik dari mereka. Itu namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-musabaqatu bil khair. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu benar dan itu tidak salah. Jadi itulah bedanya antara dengki dengan ghibthah, ya. Dengki, hasud dengan ghibthah. Saya ulang, kalau hasud tadi kita ingin tampak bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Kita ingin tampak mulia dengan cara menjatuhkan orang lain. Tapi kalau ghibthah enggak begitu. Ghibthah itu ini yang boleh. Kita ingin orang lain tetap bercahaya, namun kita ingin tampak lebih bercahaya. Sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ingin orang lain tetap dengan kemuliaannya, tapi kita ingin lebih mulia lagi, sehingga kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Baik, silakan kepada jamaah yang mau bertanya. Ada Bapak Ibu? Tadi ada yang sudah WA. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan kan. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Ada, Mas Tadi. Ada ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, monggo. Nggih, monggo. Oke. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Ibu Anissa. Oke. Baik. Dalam Islam itu memaafkan bukan berarti melupakan. Saya ulang, Bu, ya. Memaafkan bukan berarti apa? Melupakan. Sehingga orang itu sepatutnya memang, saya ulang, sepatutnya orang itu memang memaafkan. Bahwa tidak sanggup memaafkan itu persoalan lain. Kalau saya sering bilang istilahnya sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Itu dulu ya. Ada dalilnya, Ustaz? Ada. Yang penting kita maafkan aja. Ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Ketika Wahsy masuk Islam. Ketika Wahsy masuk Islam, apa pesan Nabi kepada Wahsy? Tolong Wahsy jangan sering-sering depan saya. Apakah Nabi dendam? Tidak mungkin hati seorang Nabi dendam. Lihat kalimat beliau. Karena aku kalau melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi sanggup memaafkan Wahsy. Dan Nabi tidak mungkin pura-pura memaafkan, karena Nabi tidak boleh bohong. Dan Nabi memang bukan seorang pembohong. Tapi Nabi tidak bisa melupakan karena ingatannya sangat kuat beliau. Apalagi Anda kalau dulu waktu sekolah kan diajari mengingat atau melupakan dulu. Mengingat. Ya, makanya kita susah move on. Karena kita diajarkan untuk mengingat bukan melupakan. Nah, sehingga singkat cerita, memaafkan bukan berarti melupakan. Satu ya. Jadi maafkan orangnya tapi jangan lupakan tindakannya. Bukan kita dendam, bukan, supaya buat pelajaran jangan sampai kita terjebak kembali pada kesalahan yang sama. Istilahnya begitu. Jadi kita maafkan tapi tidak harus kita lupakan. Satu. Kemudian yang kedua, memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Saya ulang ya, memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Di antara bentuk hukuman itu apa? Kita hajar dia, kita hindari dia. Jadi oke, saya maafkan, tapi saya masih belum siap ketemu dengan yang bersangkutan. Tapi tolong niatnya jangan memutus ya, tapi niatnya ngasih pelajaran. Kalau dalam Islam namanya takzir namanya. Takzir itu semacam memberikan efek jerah.
Ya, jadi ibu sengaja menghindari, jangan niat memutus kalau bisa. Niatnya semata-mata memberikan efek jera kepada dia supaya dia sadar. Oke, saya maafkan, tapi saya nggak bisa kayak dulu lagi intensitas pertemuannya misalnya. Saya nggak bisa kayak dulu lagi kedekatannya. Tapi udah saya maafkan gitu. Nah, itu udah apa-apa Bu. Tapi saya pesan tadi jangan niat memutus Bu ya. Niatnya semata-mata ngasih efek jera. Kalau dalam Islam namanya takzir namanya. Takzir itu semacam memberikan efek jera dengan cara ya tadi diantaranya menghindari, itu menghajar kalau bahasa yang lainnya itu. Menghajar itu bukan menghajar bukan. Menghajar itu menghindari, semata-mata menghindari keburukan yang mungkin terjadi kalau kita ketemu gitu. Menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi kalau kita ketemu, makanya kita menghindari. Nah, dalam hal ini tidak apa-apa, tapi pesan saya jangan niat mutus Bu ya dalam hati ya. Jangan niat mutus, tapi niatnya semata-mata menghindari kemungkinan yang tidak baik yang bisa muncul kalau kita ketemu dengan dia, dan atau tadi memberikan efek jera kepada yang bersangkutan supaya dia sadar dan tobat. Itu namanya menghajar itu. Jadi bukan memutus menghajar itu, tapi semacam menjauhi atau menghindari atau menjaga jarak lah. Yang biasanya intensitas pertemuannya sering, sekarang agak kita hindari. Itu yang kedua. Jadi apa namanya? Memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Nah, termasuk memaafkan bukan berarti meniadakan tuntutan misalnya. Ada orang datang sama ibu minta maaf, Bu, maaf ya kemarin aku pas bisnis sama kamu, uang ibu saya bawa lari misalnya. Ya udah saya maafkan tapi tetap bayar uangnya, uang saya itu. Misalnya gitu. Jadi itu ya. Jadi dalam Islam memaafkan itu proporsinya tetap manusiawi. Jadi tidak harus kita menjadi malaikat itu. Biasanya kalau ada orang yang kayak ibu itu, yang kayak ibu tadi, oke udah kita maafkan, tapi kita tidak bisa melupakan atau bahkan kita cenderung menghindari karena tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Kadang orang mengatakan gini, orang-orang yang nggak paham mengatakan gini, jangan gitu, maafin aja, dendam berarti lo namanya itu. Nggak begitu. Dalam Islam semua ada aturannya. Ya, jadi kita ini kalau berislam itu tidak dipaksa menjadi malaikat kita itu. Kita tetap sebagai manusia saja. Ya capek istirahat, sakit ya nangis gitu aja. Ya terluka menangis, ada mas. Yang penting jangan meratap sedih, tidak apa-apa. Ya, ada ibu memaafkan karena sudah dilukai hati ibu, itu luar biasa loh sanggup memaafkan. Walaupun misalnya kita tidak bisa melupakan, termasuk juga tidak bisa termasuk juga memaafkan bukan berarti kita kemudian meniadakan hukuman tadi itu, termasuk dengan cara yang tadi saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Ngoten nggih Bu Nisa. Ada lagi? Kalau nggak ada saya bacakan yang pertanyaan dari jamaah. Boleh ya? Baik. Ada pertanyaan nih Pak Ustadz dari jamaah, dari hamba Allah di sini, tidak menyebutkan namanya. Bagaimana menyikapi orang atau teman atasan yang tiba-tiba marahin kita terkait pekerjaan yang belum sesuai atau belum benar atau sesuai? Terima kasih. Ini pertanyaannya dari hamba Allah ini. Gak ada namanya. Sebagian dari gaji Anda adalah untuk dimarahi memang. Kan gitu ya, teorinya gitu. Sebagian dari gaji Anda adalah untuk dimarahi. Sebenarnya marahnya majikan, bos, atasan itu nggak ngaruh kalau gak direken, gitu aja sebenarnya. Nanti gak direken, yang suka ngamuk anggap ember pecah. Dengerin aja, kalau nggak dengerin nanti Anda bermasalah. Nanti habis itu jangan masukkan dalam hati, ya lewat itu aja. Tapi kalau memang marahnya marah yang benar itu dengarkan. Kan ada memang menurut saya atasan atau majikan penggawai ini ngamuan. Ada yang model begitu itu. Tapi ada yang marahnya itu konstruktif. Marahnya itu membangun, mengarahkan. Yang begini ini dengarkan, yang begini-begini. Tapi yang model ngamuan itu wis enggak usah telepon hati. Sebenarnya marah, siapapun marah kepada kita itu enggak akan ngaruh selama gak direken gitu aja. Gak direken sebuah bahan. Iya, style kopok. Style budek gitu aja. Orang mau ngomong apa biarin aja. Kalau memang penggawainya panjang ngamuan nggih.
Tapi kalau dia seorang atasan yang marahnya konstruktif, yang marahnya itu membangun, memberitahu, mengarahkan, memperbaiki, menasihati, memuliakan, yang model begitu itu dengarkan. Dan saya kira Anda paham lah, kan ada model-model orang yang memang pengen penggawaan itu ngamuan ono. Tapi ada yang modelnya itu mungkin ya marahnya itu betul-betul marah yang kita rasakan sebagai marah yang membangun. Nah, jadi jangan usah dimasukkan dalam hati. Kalau doa ini doa ya. Silakan nanti dibaca kalau Anda mau. Kalau Anda mau, doanya gini. Kalau di Al-Qur'an itu ada ayat bunyinya gini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu di Al-Qur'an. Saya lupa ayat berapa itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ayat berapa saya lupa itu. Itu yang ngajar saya ibu saya itu dulu. Dia sabar ya. Supaya yang kita hadapi itu orangnya nggak ngamuan. Kan? Iya. Kalau mau tapi itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu anak-anak saya cari itu juga kalau balik ke pondok mau dimarahi saya cari itu. Kok beberapa kali nggak dimarahi itu, alhamdulillah. Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Terus jamaah saya mengamalkan sampai ada banyak hal yang diberi kemudahan oleh Allah lepas ngurus-ngurus apa gitu dengan izin Allah kok dikasih kemudahan-kemudahan itu. Baca salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ketemu polisi salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ketemu atasan yang kuat salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sambil mohon pada Allah semoga dilunakkan hatinya. Itu dulu yang ngajar saya ibu saya tuh. Ya kok efektif insyaallah tapi yang penting yakin ya. Kalau nggak yakin nggak manfaat nanti. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Nah, terus ada lagi satu doa bunyinya gini. Ini juga bagus juga kalau mau tapi ya. Atfa'tu ghadaban nasi bila ilaha illallah. Atfa'tu aku padamkan ghadaban nasi kemarahan manusia bila ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Nah, kalau mau silakan baca itu. Atfa'tu ghadaban nasi bila ilaha illallah. Ini jazahnya. Oh iya, ajastukum jangan atfa'tu bisa dari salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar atau atfa'tu ghadaban nasi bila ilaha illallah. Itu seperti itu. Ya saya kira itu ya di antaranya itu biar untuk meredam orang yang kita hadapi supaya enggak marah. Yang tukang-tukang nagih-nagih itu ya lumayan itu. Baik Pak Ustadz, karena waktu juga untuk ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang sudah berkenan hadir di pengajian rutin kita. Sampai berjumpa di pengajian berikutnya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mendonasikan harta rezekinya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.